Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas C akan menjelaskan mengenai langkah-langkah uji PK. Next. Baik, ini untuk anggota kelompok kami ada Regi Akmal, Diki Aditya, saya sendiri Azam, dan ada Muhammad Fadol. Baik, kemudian yang pertama, apa yang menjadi fokus utama dalam uji farmakodinamik senyawa ini? Menurut Perbepom nomor 20 tahun 2023, fokus utama uji farmakodinamik adalah mengevaluasi efek biologis dan mekanisme kerja senyawa terhadap target terapi. Dalam hal ini terkait penurunan kadar glukosa darah dan peningkatan fungsi sel beta pankreas. Untuk kelas terapi anti hiperglikemia atau diabetik atau antidiabetik, pedoman ini menjelaskan bahwa pertama, hewan uji dibuat hiperglikemia menggunakan agen seperti streptozotocin atau STZ untuk meniru kondisi diabetes mellitus tipe 2. Kemudian, parameter utama yang dievaluasi yang pertama kadar glukosa darah, kemudian kadar insulin HbA1c, dan histopatologi pankreas, parameter tambahan untuk mekanisme kerja. Kemudian tujuan uji, menentukan sejauh mana sediaan uji dapat menurunkan kadar glukosa darah dibandingkan kontrol negatifnya serta memastikan efek tersebut secara signifikan, secara klinik, dan statistik. Menurut BPOM tahun 2022, fokus uji farmakodinamik dalam praklinik adalah menguji efek senyawa terhadap sistem biologis yang relevan dengan indikasi terapinya. Untuk obat antidiabetik, penelitian diarahkan pada hubungan dosis respon terhadap efek penurunan glukosa darah. Pengamatan dilakukan terhadap parameter fungsional glukosa, insulin, toleransi glukosa, serta parameter jaringan. Untuk memahami mekanisme aksi dan durasi efek, uji ini juga menjadi dasar dalam pemilihan dosis efektif yang akan digunakan dalam uji toksikologi dan uji klinik. Kemudian untuk kesimpulannya, yaitu fokus utama uji farmakodinamik senyawa antidiabetik. Uji farmakodinamik berfokus pada untuk membuktikan eh, efektivitas dan mekanisme kerja senyawa antidiabetik dalam menurunkan kadar glukosa darah melalui pengujian pada hewan model diabetes. Parameter utama yang dinilai adalah kadar glukosa darah, kemudian kadar insulin, HbA1c, serta perubahan histopatologis pankreas guna memastikan bahwa efek senyawa bersifat signifikan secara klinik dan relevan terhadap mekanisme fisiologi diabetes. Kemudian untuk soal nomor 2 yaitu Oke. Yang kedua yaitu bagaimana Anda merancang uji farmakokinetik untuk memastikan senyawa ini memberikan profil waktu paruh yang optimal. Uji farmakokinetik merupakan tahap penting dalam evaluasi praklinik untuk menentukan seberapa lama senyawa bertahan di dalam tubuh, yaitu paruh waktu, seberapa cepat dieliminasi, dan seberapa besar bioavailabilitasnya. Untuk fokus utama rancangan uji ini adalah memastikan bahwa senyawa memiliki tes tengah yang mendukung efektivitas terapi antidiabetik dengan interval dosis yang praktis, idealnya sekali sehari, tanpa menimbulkan akumulasi berlebihan yang berpotensi toksik. Untuk uji dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu in vitro, uji metabolisme dan protein binding untuk memprediksi clearance. Yang kedua yaitu in vivo, single dose, IV, dan PO, menentukan clearance, PD, AUC, tes tengah, dan bioavailabilitas. Dan yang ketiga, dose proportionality dan multiple dose, menilai linearitas PK dan akumulasi steady state. Yang keempat yaitu analisis bioanalitik LC-MS atau MS, memastikan data konsentrasi akurat untuk perhitungan tes tengah. Yang kelima yaitu korelasi PK/PD, mengaitkan profil konsentrasi obat dengan efek penurunan glukosa darah. Secara umum, tes tengah optimal untuk obat anti-diabetik oral berada pada kisaran 8-24 jam karena memungkinkan pemberian sekali sehari dengan efek terapeutik yang stabil. Jika tes tengah terlalu pendek atau kurang dari 3 jam, perlu diformulasi khusus misalnya sustained release. Sedangkan jika terlalu panjang, 48-72 jam, harus diwaspadai resiko akumulasi. Baik, untuk berikutnya soal nomor 3, apa saja parameter keamanan yang harus dipantau selama uji toksikologi? Untuk yang pertama, parameter klinis dan observasi umum, meliputi mortalitas dan morbiditas, jumlah hewan yang mati,
waktu kematian, gejala sebelum mati. Untuk poin berikutnya, tanda-tanda klinis toksisitas. Tremor, konvulsi, ataksia, perubahan perilaku respirasi, aktivitas motorik, warna kulit dan mukosa, sekresi, postur, dan respon terhadap rangsangan. Lalu berat badan dan konsumsi pakan atau air. Pemantauan harian atau berkala. Penurunan signifikan bisa menunjukkan toksisitas sistemik. Lalu suhu tubuh bila relevan, untuk sumbernya BPOM tahun 2022. Untuk poin yang kedua ada parameter hematologi. Menilai efek toksik terhadap sistem darah. Meliputi jumlah eritrosit RBC, leukosit BBC, trombosit PLT. Lalu hemoglobin HB, hematokrit HT. Lalu indeks eritrosit MCV, MCH, MCHC. Lalu diferensial leukosit, neutrofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil. Lalu untuk poin yang ketiga, parameter biokimia serum. Menilai fungsi hati, ginjal, dan metabolisme umum. Meliputi fungsi hati, SGBT, SGOT, ALP, bilirubin total. Fungsi ginjal, kreatinin, urea, ataupun metabolik, glukosa, kolesterol, trigliserida, protein total, albumin, elektrolit. Fungsi jantung, CKMB, troponin, bila studi subkronik atau kronik. Lalu yang keempat, parameter urinalisis menilai efek pada ginjal dan metabolisme, meliputi volume urin, pH, berat jenis, protein, glukosa, keton, bilirubin, sedimen urin, atau sel kristal eritrosit, leukosit. Untuk kesimpulannya, selama uji toksikologi praklinik, parameter keamanan yang harus dipantau mencakup tanda klinis umum, hematologi, biokimia darah, urinalisis, berat organ, dan histopatologi, serta parameter khusus sesuai mekanisme kerja senyawa, misalnya glukosa dan insulin untuk antidiabetik. Pemantauan ini bertujuan untuk mendeteksi efek toksik akut maupun kronik, menentukan nomor observed adverse effect level atau NOAEL, dan mendukung perhitungan safety margin untuk uji klinik. Lalu berikutnya ada daftar pustaka yang dipakai. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.